Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan di mana kitabnya Nabi Musa diutus untuk Kristen. Di mana kitabnya Taurat, kitab Taurat itu untuk orang Kristen? Di mana tertulis? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah, jadi Al-Quran tidak pernah keliru bang ketika Allah mengatakan aku Tuhan yastahzi'u bihim, memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, dan akan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kesempatan untuk keluar dari terombang-ambing dan kesesatan itu ada? Ada. Apa buktinya? Didatangkannya kemudian Bang Suma, diutusnya kemudian para apologen, hadirnya kemudian Komal Bang Blender untuk mengajak kalian keluar dari terombang-ambingnya kalian dari hal kebenaran. Anda menggantikan petunjuk dengan kesesatan. Kami datang nih mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus manusia suci, dia dibebaskan dari orang-orang kafir Yahudi, Romawi, dia adalah orang mulia, diselamatkan dari kematian. Apakah kalian setuju? Tidak. Kalian mempertahankan Yesus harus mati, Yesus harus ditombak, Yesus harus dimaki, Yesus harus ditampar, diludahin, ditelanjangin, diseret. Emang itu lu buatnya memang begitu. Nah itu coba tengoklah. Jelaskan. Buatnya tentang itu. Nah, tengok. Nah, ini nyata. Itulah saya katakan salah satu isi Al-Quran yang mujizat terbesar adalah Al-Quran menguraikan isi hati tabiat orang-orang kafir, tabiatnya, akhlaknya orang-orang kafir, isi perutnya orang-orang kafir, isi kepalanya orang-orang kafir, dimuntahkan semua oleh Al-Quran. Itu adalah salah satu mujizat Al-Quran, betul kan? Coba lihat, memang Yesus itu ditampar kok, memang Yesus itu diludahin kok, itu untuk menggenapi nubuatan kok, pokoknya Yesus itu mati terkutuk untuk Kristen, itu kan? Mau Anda kan? Inilah yang dikatakan Al-Quran. Karena mereka sering mengolok-olok utusan yang kutus kepada mereka, maka aku menyimpan rasa olok-olokan itu pada diri mereka. Allahu yastahzi'u bihim, dan aku akan memperolok-olok mereka. Anda diolok-olok kan? Coba. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka diolok-olok oleh Allah. Dengan apa kata Allah? Mereka orang-orang Kristen itu lebih hina dari semua makhluk. Itu kata Al-Quran. Tersinggung nggak Anda? Kalau Anda tersinggung, mari kita buktikan apakah Anda lebih hina dari cacing, lebih hina dari monyet. Lebih hina bang, Anda lebih hina dari monyet. Bang Cuma, siapa bilang tersinggung? Itu bangga, bagi Kristen itu bangga. Oh bangga, ya udah. Itulah yang dikatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Itu kan tughyanihim ya'mahun. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan, itu bukti. Anda merasa nyaman kan? Ya sunnah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim. Itu kata Allah. Mereka punya hati, tapi mereka dalam hati mereka ada penyakit. Ketika Yesus mengatakan enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, kalian bangga. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Dah selesai, silakan pertanyaan yang lain. Ya, Mangrove tadi Ibnu Maret yang menanggapin. Kau diam dulu Mangrove ya. Ini Ibnu Maret dulu ya. Lanjut. Ya, kan kata Bang Cuma kan bahwa Yesus diolok-olok. Bentar Ibnu Maret. Bang Cuma, kita gantian bentar Bang ya, 15 menit ya Bang. Ya. Oke. Sudah silakan. Ya silakan. Kata Bang Suma kan Yesus itu diolok-olok, diludahi, ditentang, disalib, ya kan Bang Suma? Itu adalah itu di Bible Bang. Dia nggak mengolok-olok balik kok gitu loh. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas Allah memperolok. Itu sendiri siapa bilang Yesus tidak memperolok-olok? Yesus mengatakan kalian itu sebagai keturunan ular beludak kok dibilang tidak memperolok-olok. Kalian disebut sebagai orang yang jahat. Yesus sendiri loh, gini loh Bang Cuma. Yesus menyebut kalian guguk anjing. Itu olok-olokan yang luar biasa loh. Gini Bang Cuma. Yesus menyebut kalian itu keturunan ular. Itu bukti kasih Yesus. Enggak, Yesus. Kok kasih Yesus gimana? Kasih Yesus. Enggak membalas. Maksudnya kasih Yesus gimana? Kasih Yesus yang mana? Yesus sendiri enggak membalas gitu loh Bang Cuma. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas kok Allah memperolok. Itu kan bukti dari surat Al-Baqarah itu sendiri nomor 15. Nah sekarang tolong tunjukkan olok-olokan Allah kepada orang-orang di luar Islam itu yang mana? Coba sebutkan. Kalian disebut apa dalam Al-Quran? Kalian diolok apa? Diolok sebagai orang kafir kan?
Iya kan? Nah, Yesus apakah mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Tunggu. Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Anjing. Ada Al-Quran menyebut kalian anjing, ada? Mana buktinya? Apa? Mana buktinya? Mana buktinya? Baca Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Baca. Baca. Bahkan Paulus mengolok-olok kalian di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, yaitu orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tuh, Anda disebut kafir oleh Paulus. Justru orang yang memperolok Yesus sendiri itu orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Buktinya orang-orang yang meludahi Yesus, memperolok Yesus, menyalibkan Yesus, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti yang Al-Quran katakan sendiri. Kata siapa? Kata siapa mereka tidak mengenal Tuhan? Justru Anda yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau menurut Yesus, mengapa mereka memperolok-olok gitu loh? Coba. Lah, mereka memperolok Yesus karena menurut mereka Yesus bukan Tuhan. Sekarang menurut saudara, dengar saudara, dengarkan. Yesus menurut saudara Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya itu dia. Inilah yang saya katakan, otak kalian itu sengklek, otak kalian itu terbuat dari plastik, kantong kresek, nggak berfungsi. Ini bang Suma, mana lagi sengklek? Coba. Bagaimana bisa Anda mengatakan manusia Yesus itu Tuhan? Coba uraikan dulu ke saya. Bagaimana mungkin kemudian? Bagaimana mungkin kemudian manusia yang diludahin, yang ditampar, yang ditombak, yang digantung, Anda katakan Tuhan? Itu gimana ilmunya itu? Gini Bang Suma, coba pakai otak Bang Suma, pikir baik-baik. Mana lebih saya disuruh pakai otak? Allah yang penuh kasih, Allah yang memperolok-olok. Bung, Tuhannya orang Yahudi. Ya, coba dipikirkan pakai otak. Kutanya dulu ya kepada saudara. Kutanya dulu. Coba Bang, Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi menyebut bangsa di luar Israel dengan sebutan apa? Anda bisa jawab? Apa? Tuhannya orang Yahudi menyebut orang di luar Yahudi dengan sebutan apa? Gini Bang. Yang aku pertanyakan lari ke sana. Ya apa yang lari ke sana, bukan aku yang mempertanyakan, kan yang memperolok-olok. Apa? Kan saya kan bertanya, mana lebih sehat, mana Allah yang memperolok-olok atau Allah yang penuh kasih, yang maha mengampun? Di mana? Pengampun. Ya kata Bang, kan aku sudah mempertanyakan awalnya, ya kan? Awal saya mengatakan gini. Bicaralah terus. Allah, ya di dalam Islam Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tapi di surat Al-Baqarah nomor 15 mengatakan Allah memperolok-olok. Apakah Allah ini penuh kasih yang memperolok-olok orang lain, membiarkan orang terlalu dalam kesesatan? Apakah seperti itu Allah, seperti itu yang kita kalau mau gitu? Saya menemukan dalil di dalam kitabnya dan dalam kitabmu ada kayak begitu, gimana? Gimana? Kutanya dulu samamu. Macet kan? Macet kan? Apa yang macet Bang? Abang, kalau di dalam kitabmu ada dalil yang sama seperti itu, gimana? Dalil yang sama seperti itu, coba Bang tunjukkan Bang. Biar aku juga kalau tahu. Ada? Ya sama-sama belajar lah Bang. Saya juga butuh belajar juga. Tapi kan Anda belajar tadi, tidak belajar tadi, Anda mengklaim menuduh. Saya bukan menuduh, tapi Abang sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu diludahi. Iya kan? Memang fakta kan? Fakta enggak? Aku tanya dulu. Ya, fakta tidak? Tapi bukti apa? Yesus membalas? Enggak membalas kok. Itu bukti Tuhan. Bukan masalah balas, tidak membalas. Bukan masalah balas. Saudara itu tidak nyambung. Saudara itu enggak nyambung. Kalau di Al-Quran Nabi Isa itu. Abang larinya gimana tadi? Coba pikir. Sebentar. Kenapa Anda nggak bisa diam sih kalau orang lagi ngomong? Bang Juma sebentar, saya baca di Yesaya biar seperti yang Anda katakan ya. Ia dihindari seorang. Ya nggak ada nyambungnya itu. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi itu bukan. Itu tidak sedang berbicara tentang Yesus. Dada aja kau.
Coba kau lihat dulu ya, saudara Indomaret. Kau baca Markus 6 nomor 52. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Jawab dulu saya, pertanggungjawabkan dulu tuh dalil. Salah enggak ini? Ayat berapa itu, Bang? Salah enggak? Hah? Salah enggak ini dalil? Salah Coba. tidak? Hah? Enggak Salah salah. enggak? Hah? Enggak salah. Yesaya Apa yang 63 salah? nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Itu salah nggak itu? Nah itu untuk orang-orang yang bebal. Nah, kita mulai kan? Mulai kan? Nah, mulai kan? Mulai. Apa yang Kalau mulai? giliran di kitabnya Saya mulai. mempertanyakan ini. Itu untuk orang-orang bebal katanya. Itu untuk orang-orang bebal. Emang apa yang salah Bang dari ayat itu? Apa yang salah dari ayat itu? Lah saya tanya juga Apa yang sama salah? Ya, Apa yang abang salah? mempertanyakan itu? Apa yang Kenapa salah? Kenapa Tuhan membiarkan orang dalam kesesatan? Ayo, jawab saya. Tuhan nggak Jawab. membiarkan orang dalam kesesatan kok. Nanya munyu. Iya, nggak ada. Nama nyunyunmu. Dalilnya jelas. Hanya manusia itu Ya sendiri yang Tuhan, memilih mengapa jalannya engkau sesat biarkan sendiri. kami Bukan Tuhan sesat? yang membiarkan orang Ya sesat, Tuhan, tetapi mengapa manusianya engkau sendiri yang biarkan memilih kami jalannya sesat? itu. Ya Tuhan, Enggak. mengapa kau biarkan kami sesat di jalan-Mu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga kami Tuhan tidak nggak takut pernah kepadamu? membiarkan orang tersesat. Nggak ada Tuhan membiarkan orang tersesat. Nggak ada. Ini dalil kucu manusia Manusia penuh sendiri padu. yang- Itu dalil. Yesaya 63 nomor 17. Otak kalau udah macet kayak gini gak berfungsi otak kau kan? Dalil yang Tuhan tidak bisa. Itu dalil dalam kitab yang kau curi dari agama lain. Paham kau? Siapa yang mencuri? Bukti apa? Nah, itu yang emang kitabmu. ada? Emang kitab perjanjian lama itu kitabmu. Itu apa yang dicuri dari situ Bang? Ya itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Kita orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi. Pura-pura bego kan kau? Udah bego sama gereja. Kau Ya, pura-pura bego kamu juga yang- tentang dirimu. kamu bego juga kalau ngomong gitu Bang. Itu Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa ada kitabnya Tuh, orang aku Yahudi tanya, di aku agamamu? tanya balik, Bang. Tuyul, Aku tak- tuyul. Bang Suma, gini, Bang Suma. Aku Kutanya dulu tanya kau, balik. kutanya dulu kau. Kenapa Aku ada tanya kitab balik, tanah Al-Quran itu terjemahannya dari dalam Arab atau agamamu? bukan? Hei, jawab. Hei, kitab kenapa orang ada? Arab juga. Hei. Kenapa ada Al-Quran itu kitabnya kitab orang orang Yahudi juga, di agamamu? Jawab dulu. nggak ada kitab orang Indonesia di sini. Kalau gitu. Nenekmu kiper, makanya kau belajar. Kau sok tahu kau Bukan, bertanya jangan tentang gitu, Al-Quran tapi ilmumu nihil. Bang Kutanya Suma, kau, ini, kenapa Bang. ada Itu perjanjian Bang. lama di dalam agamamu? Tuyul. Satu-satu. Dari mana kau curi itu kitabnya orang? Dari mana kau curi kitabnya orang? Dari mana? Ini Bang, kalau kamu berbicara begitu, Al-Quran dari mana? Dari Arab apa bukan? Atau dari kamu? Al-Quran itu litubayyina linnas. Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan di mana kitabnya Nabi Musa diutus untuk karisting. Kau belum maka? Di mana? Di mana kitabnya Taurat? Kitab Taurat itu untuk orang Kristen. Di mana tertulis? Kalau Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia, untuk kau juga Al-Quran itu litubayyina linnasi. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Kau bukan manusia rupanya. Buktinya Kamu banyak memang manusia bukan yang manusia. menerima Al-Quran. Lemats. Kau memang bukan manusia. Al-Quran itu untuk manusia. Dalilnya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Karena Anda bukan manusia ya, bukan untuk Anda. Maaf lah Beda, jangan lari ya. Nah sekarang Coba ada pertanyaan saya, kan? pertanyaan saya, mana tertulis di perjanjian lama, mana tertulis di perjanjian lama kalau kitabnya Yahudi itu untuk orang karisting? Mana? Tunjukkan.
Kembali ke topik, Bang. Jangan lari ke sini, Bang. Macet, masuk ke topik tanya. Kembali ke topik, iya kan? Masuk ke topik. Kan kenapa kamu lari ke Yesus? Gitu loh. Makanya kalau berdiskusi, saudara, kalau berdiskusi itu harus sesuai dengan data lawan data. Al-Quran surah Maryam. Al-Quran surah Maryam nomor ayat 19. Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai manusia suci, dimuliakan di dalam Al-Quran. Nah, pembandingnya di kitabmu Yesus itu diludahin, ditelanjangin. Ya, apa yang itu salah pembandingnya. Dari itu diludahi, Bang? Itu kasih dia, kasih Tuhan. Kenapa jadinya kekasih? Apa hubungannya dengan kasih? Mau ndak kau kuludai mukamu? Habis itu aku bilang kau mengajarkan kasih. Mau ndak kuludai mukamu kau? Mau? Kuludai gitu? Mau? Habis itu kau bilang, oh ini ajaran kasih lo, aku diludahi lo, tapi aku gak melawan. Berarti bukti keislaman kalian berarti. Mau aku ludahi mukamu? Biar aku bilang kau ajaran kasih. Gak ada kasih kan? Kalian sendiri gak ada kasih. Begini Indomaret, kita berbicara ajaran kasih sekarang, oke? Coba kau tunjukkan ajaran kasih ayatnya di dalam Bible. Kalau ada, kalau ada, aku turun nih sekarang dari komal ini. Tunjukkan ke saya, silakan. Ya kan bukti kasih Yesus kan itu buktinya diludahi. Aku minta, mana ajaran kasih di agamamu mana? Mana dalilnya ajaran kasih di kitabmu mana? Ini dulu. Ya, kamu buktikan kenapa Allah ajaran kasih di kitabmu mana? Orang. Buktikan dulu Bang Sumba. Kenapa ajaran kalian? Data. Kamu yang tuyul. Data itu Maret. Kutanya samamu. Kutanya samamu. Surat Al-Baqarah. Kutanya samamu. Kenapa kita enggak bisa bicara? Kau bicara terus kau. Kenapa di kitabmu kau disebut binatang? Jawab. Jawab dulu, kenapa kau disebut binatang di kitabmu? Dan kenapa Tuhanmu disebut juga binatang? Jawab. Kalau kau ajaran kasih. Iya kan kau membahas tentang olok-olok kan? Kau membahas tentang olok-olok kan? Nah sekarang ku tanya samamu, kenapa kitabmu mengolok-olok kau? Saya naik ke sini kalau saya nggak Saya sudah jawab tadi, meong. Apa? Udah ku jawab sama meong. Panjang lebar saya menjelaskan. Saya sudah menjawab. Panjang lebar saya menjelaskan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sudah aku jelaskan samamu. Panjang lebar saya menjawab pertanyaan kamu. Oke? Nah sekarang di dalam kitab yang kau genggam, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kenapa memperolok? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebentar Bang, sebentar. Kau ke gereja aja. Kau pergi cium pantat pendeta supaya otakmu berfungsi sana. Ya inilah Islam. Otakmu rusak. Ya inilah Islam. Usah kau diskusi. Ya. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Otaknya nggak berfungsi. Otaknya Kristen nggak berfungsi. Inilah Kristen. Otakmu nggak berfungsi. Allah dong memperolok. Inilah dasar kau manusia separuh babi kayak gini lah otakmu. Otak separuh babi ya kayak gitu. Mau kayak mana lagi menjelaskan kepada kalian? Makanya kalau kalian bertanya ya teman-teman Kristen, kalau kalian bertanya jangan bawa unsur kebencian. Begitu. Kalau kalian bawa unsur kebencian terhadap Islam, apapun jawaban kami tidak pernah akan kalian terima. Nah itu dia. Apapun jawaban kami menjawab bukan berdasarkan pendapat sendiri, data. Nah sekarang cari bantahannya. Kalau data by data, cari bantahannya ke data. Gitu loh. Sama juga di kitab kalian. Ketika kita membahas data, bantah juga dengan data. Jangan congor sama asumsi. Ini macam Kristen kalian diskusi ngoceh aja. Gak ada berhentinya. Gak bisa satu-satu.
Nggak bisa satu-satu bicara satu-satu lah. Satu lah kalian. Kayak nyerocos kayak gini. Gimana lah mau diskusi kita? Ya. Batu hitam. Nama kau pun batu hitam. Halo. Ya. Halo. Ya. Maksudnya batu zakar. Ya. Batu zakar ya. Iya. Ya, Kristen Islam. Gimana? Hah? Zakarnya sudah bekerja dengan baik belum? Nah, Zakar tuh. Memuaskan wanita-wanita. Nah, ginilah. Satu-satunya agama yang menjadikan batu zakar jadi simbol tebusan dosa itu. Bah. Di report. Bung Juma kena report. Bah, kena report Bung Juma. Mental. Masya Allah. Tengok, batu hitam. Kau ni aduh mak. Ya, mental Kau kan? menghujat. Udah. Oh, kan? Menghujat. Oh, berarti mereport. Bah. Kurang ajar kalian ya. Inilah kerja kalian. Mereport kalian. Astaga. Kayak ginilah kerjaan kalian. Pengecut gak kalian? Pengecut kan? Pengecut lah. Kayak ginilah pengecut itu. Gak berani bayar data. Wah, akhirnya apa? Mereport. Inilah kalian. Inilah kerja Kristen. Makanya aku bilang ya, sengaja. Kita ini kurang sengaja. Mereport saja kerjanya. Coba. Astagfirullahaladzim. Jangan khawatir akun dia banyak. Iya. Banyak kita. Kau matikan satu, kau salib satu, bangkit satu. Sebenarnya kan Bang, kalau di report Bang, lebih hebat kita sebenarnya daripada Yesus ya Bang. Kita Iya, langsung betul. bangkit ya Bang, hitungan menit ya kan. Betul. Yesus 3 hari. Betul. Kesian deh lo. Lebih jago kami sebenarnya daripada Yesus. Kami di report bangkit hitungan menit. Yesus ditumbak lambungnya 3 hari, itu pun nggak tahu siapa bangkit yang menyaksikan. Serak kalian, serak. Jadi tengoklah, inilah yang kalian kerjakan, mereport, nggak bisa menantang, nggak ada. Jadi saudara-saudaraku ya, mohon sekali lagi di sini aku pun nggak mau berlama-lama. Aku pun tidak mau berlama-lama di Komal ini. Cuman hanya ingin menantang Kristen. Menantang Kristen untuk membantah subahat-subahat mereka ketika mereka di Komal-Komal. Bom-bom semuanya. Bahwasannya mereka mengatakan Islam tidak bisa menjawab. Islam pengecut. Islam penakut. Tidak ada yang berani naik. Ingat, capek udah. Bang Zuma bolak-balik naik ke Komal mereka. Apakah dilayani dengan baik? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, di sini kita menantang umat-umat Kristen yang merasa anggar jago. Selama kalian tidak menghujat, kami layani dengan baik. Tetapi ketika kalian tidak berani naik ke Komal ini, berarti kalian pengecut. Pengecut. Ya, buat saudara-saudaraku yang Islam, jauhkan Komal-Komal mereka. Jauhkan, blokir Komal-Komal mereka. Untuk apa pengecut-pengecut ditonton? Untuk apa pengecut ditonton? Ya kan? Mana yang keras untuk naik? Kalian bilang kan itu kroyok. Berdua saja. Indomaret, gini sebentar ya. Halo Bang Blender. Indomaret, Jangan marah-marah bro. Tunggu. Jangan kayak jadi orang Kristen kau. Coba, kau kan Kristen. Maunya jangan kayak seperti orang Kristen lah. Diskusi itu terocos saja. Jangan kayak gitu ya. Bisa. Jangan kayak orang Kristen. Cucut-cucut, ganti-gantian bicara. Kau kalau kau tanamkan kebencian, kau gak akan menerima jawabannya. Paham kau? Data sudah disampaikan Bang Juma tadi. Jangan itu lagi kau minta, itu kau minta harus keinginan kau. Jangan sampai nanti kau pakai dalil berserak sama aku atau kau yang bertanya sama aku yang jawab. Mau dalil apa kau? Mau dalil apa yuk? Kalau kayak gini kan berarti Abang Blender sendiri sudah menunjuk keislaman Bang Blender kan gitu loh. Apa? Berarti Islamnya seperti gini loh. Kalau Abang ngomong kayak gitu. Kayak mana Islam kayak mana Ya, maksud kau? kayak tadi yang Abang ngomong. Apa? Yang Ya, sadar nggak yang Abang bicara? Maunya kau ngomong satu-satu ketika Bang Juma Ya, kau diam dulu. marah-marah dah bro.
Lo marah Biar ada aku. kasih di dalam Islam kalian gitu loh. Nggak ada, Biar marah semua aku. juga tahu kalau Islam itu baik gitu loh. Iya, jangan kayak pasar aku buat komal ini. Jangan pertontonkan hal yang buruk di depan publik kayak gini. Kan tuh Apa yang lucu, buruknya di mana? Yang buruknya di mana? Ya kayak tadi abangnya ngerocos, marah-marah, kayak nggak jelas itu loh. Loh, aku cuma menyampaikan, lucu kok nih. Marah-marah cemana marah-marahnya? Di mana marah-marahnya? Kayak orang kanastruk aja gitu lah bang. Sudahlah bang. Janganlah mempertontonkan Islam seperti inilah bro. Aduh. Gak semua orang Islam kayak begitu lah bro. Iya, makanya di sini aku mengawal jangan sampai ya terpengaruh dengan narasi-narasi kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang moderator, mohon maaf moderator di bawah. Mohon maaf yang Islam jangan, tolong moderator kerja ya sayang ya. Tolong moderator dicek dulu ya. Mohon ya saudara-saudaraku ya. Kita ini di sini tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk membuktikan, membantah subhat mereka. Membantah subhat Kristen ya. Saudara-saudara ya, mohon ya. Oke, lanjut Indomaret. Jadi sekarang begini, kira-kira puas nggak kau dengan jawaban Bang Juma? Nggak puas lah bang. Di mana nggak puasnya? Ya katanya Allah kan maha kasih, maha kasih, maha pengampun. Bang Juma agak ya, noise kan? bang. Itu yang saya mempertanyakan, tapi masih itu ayat yang tadi kan memperolok-olok. Ya menurut saya nggak puas, soalnya yang bang jelasin juga nggak sesuai itu, nggak sesuai. Kalau arti Alkitab. Mau kau apa? Mau kau apa? Al-Quran gitu loh. Oke, sekarang mau kau apa? Ya, saya ya tolong beri jawaban yang pas lah buat saya. Udah dijawab. Sekarang mau kau apa? Udah dijawab, tapi sekarang mau kau apa? Ya sudah, nggak usah marah-marah lah bro. Aku tensi nih kau gimana? Sekarang oke, lembut. Berarti kamu sama seperti Allah begitu loh. Jangan gitu kamu, jangan. Sebentar. Jangan buat tensi. Ya gitu, jangan marah-marah ya. Aku lembut. Indomaret sayang. Jadi mau kau apa sayang? Hah? Indomaret maunya apa? Boleh dong. Tadi kan ya iya, jangan gitu loh bro. Jadi kayak mana lagi? Harus kayak aduh Majang, harus kayak mana? Oke, Indomaret. Ya nggak apa-apa. Oke, Indomaret. Saya butuh jawaban yang pas lah. Oke, nah tadi kan sudah dijawab sama Bang Juma. Udah, kau tidak puas dengan jawabannya. Dah, itulah jawaban disampaikan Bang Juma. Nah, kau tidak puas, sudah dijawab, mau kau paksakan 1000 kali bertanya kau tentang itu, tetap jawaban Bang Juma itu. Karena memang Al-Quran tidak boleh sembarangan ditafsir. Oke? Tidak ada ditambahin dan siap bang. Okay? Kalau begitu, berarti saya sudah kalau gitu bang, saya nggak bertanya lagi kalau gitu. Oke, ya, baik. Saya turun aja karena nggak ada jawaban kan. Tunggu dulu, bukan ya, kan? Jangan. Gini sebentar. Ini kupingnya nggak berfungsi si Indomaret ini. Sekarang begini Indomaret, dengarkan saya, ini kesempatan kedua saya jawab pertanyaan kamu ya. Kalau saya lagi menjawab kau diam ya. Ketika saudara membawa Al-Quranul Karim di data surah Al-Baqarah tadi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang kafir, orang yang membangkang perintah Tuhan, orang yang membuat kejahatan di atas muka bumi ini, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi ketika kemudian ada orang yang lebih suka kepada kesesatan daripada petunjuk, maka Allah kemudian menanamkan sifat olok-olokan di dalam tubuh mereka. Tidak ada yang salah di situ. Seperti yang saya terangkan di kamu di dalam data yang saya bacakan kepadamu tadi, 1 Samuel 22 dan seterusnya. Itu ada data yang aku kasihkan samamu. Tapi kenapa kamu nggak mau terima? Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami dalam kesesatan? Kan sudah diberikan kamu petunjuk. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kesesatan, Tuhan yang menciptakan kejahatan, Tuhan yang menciptakan setan, iblis. Kalau itu yang Anda inginkan, tidak perlu Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lalu kenapa Allah itu kemudian memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka?
Disebabkan karena wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali Allah mengutus utusan kepada mereka, mereka pasti memperolok-olokkan, menghinakan kemudian utusan itu. Contoh, Yesus datang diutus, diolok-olokkan di sana, diludahin, ditampar, ditelanjangin kan? Itu bukti kebenaran Al-Quran. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi orang pelaku dosa lah itulah yang dimasukkan olok-olokan ke dalam hati mereka, karena mereka senantiasa mengolok-olok Nabi, sama seperti Anda mengolok-olok Yesus. Itu loh. Nah, ketika Anda mengatakan tidak ada kasih, loh, yang diolok-olok Allah ini adalah pendosa. Nah, ini yang sederhana. Saya balik nanya, kenapa di agamamu kamu disebut binatang? Jawab saya. Kenapa kau disebut binatang? Saya menjawab dulu. Oke, sekarang saya menjawab, boleh? Ya, silakan Anda jawab. Kenapa kamu disebut binatang? Jawab. Sabar, Bang. Bukan itu saya ingin jawab, Bang. Ada satu, Bang. Ya, pertanyaan saya dong. Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan saya? Saya mau begini, Bang Suma. Kan saya ini, kan kata Bang Suma, Allah menanamkan apa yang saya sudah baca dalil Yesaya 63 nomor 17. Tuhan menanamkan kebencian, Tuhan menanamkan kesesatan. Sudah kujawab tadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Bible. Sekarang tugasmu menjawab kenapa kau diolok-olok dan disebut binatang. Jawab. Ini, Bang, yang kita ketahui kan Allah itu maha kasih, Bang. Ya kan, maha pengampun, maha pengasih. Tetapi kenapa Allah sendiri itu menanam kan tadi itu, sudah dijawab, kata mereka pendosa. Cak Ayu bikin emosi juga manusia tanpa otak ini. Dan dijawab samamu. Dasar kau biadab, tolol. Udah tahu bodoh. Jadi jawab pun masih bertanya, Tuhan itu kan maha kasih, Tuhan itu maha sayang. Terus kalau Tuhan maha kasih, maha sayang, kenapa kau disebut binatang? Biadab. Mampus kau. Mampus kau. Udah sabar-sabar, aku kasih kesempatan kedua bertanya. Jangan emosi, jawab dengan baik. Sekarang aku tanya samamu, kenapa kalau Tuhan itu maha kasih, maha sayang, kenapa kau disebut binatang? Kampret. Kampret kau. Kenapa kau disebut binatang? Menanamkan itu di dalam hati manusia. Kenapa kamu disebut binatang? Monyet, kenapa kau disebut binatang? Kenapa? Nah, ini Islam, ini kelihatan Islam. Iya, inilah Islam. Memang orang-orang zalim kayak kau itu memang harus ditegasin. Paham kau, biadab, anak asuh? Sabar-sabar kita menjawab. Coba kau mau belajar gunakan akalmu, nggak apa-apa. Kau bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam, kulayani, kuladeni kau. Tapi kau tolol, bodoh, bahlul. Tak ada waktu dan kesempatan untuk saya berdialog dengan orang bodoh. Dasar kampret, manusia setengah babi. Ditanya kenapa kau itu disebut binatang, dasar manusia tanpa leher kau, bodoh. Itulah Kristen, itu Kristen. Apa ditanya, lain dijawab. Mau kayak mana lagi jawabannya coba? Udah dijawab. Wajar lah emosi. Kurang-kurangnya makan babi kalian. Gak emosi pun itu. Beserak, beserak. Payah. Orang bodoh, lembut-lembut nanti framing. Inilah Muslim, inilah Muslim. Orang kok bodoh. Gimana bicara sama orang bodoh? Gak emosi. Udah berapa kali kau dijawab? Udah dibilang 1000 kali bertanya, kau itu jawabannya. Ditanya, jadi kau mau kau apa? Gak bisa jawab. Jadi kan aneh kan? Udahlah sekarang mau kau aja lah, mau kau apa? Gak juga dijawab. Aduh, naik tensi aja semurat. Jangan sempat bulan gak naik lagi burung gara-gara kalian noten. Jangan sempat gak naik burung kami gara-gara kalian. Ya? Jangan sampai burung kami gak naik gara-gara kalian noten. Apalah kalian ini? Gak ada ilmunya, gak pintar-pintar. Tuhan maha kasih, Tuhan maha sayang. Oke. Nah, terus kenapa kau disebut binatang? Itu dulu. Kita ini adalah domba-domba. Kenapa kau disebut binatang? Itu dulu. Gaisan. Hei, yang jualannya kalian kemari.
Main di mana tuh kemarin dia? Ah, yang jualan yang kalian kemarin naik ke atas. Aduh, dari Inilah tadi kalau jual. terlalu banyak makan biawak ya kayak gitulah. Alah. Jual babi. Berapa babi sekilo? Sekian. Congornya berapa? Kakinya berapa? Jual babinya kalian ke atas ini, kurang ajar kalian. Ya, dari tadi loh nggak ada yo Oten yo, cuma berapa ya? Ya, nggak ada yang berani naik kan Oten kan? Itu pun yang naik yang tak ada kepalanya, gila kan? Coba lah, kita mengharapkan pendeta-pendeta mana? Hei, mana pendeta kalian tuh? Nggak ada, berserak kalian. Serak nggak berani naik kalian kan? Nggak berani. Coba mana? Jadi kalian gak usah framing-framing lagi ya, Oten-Oten ya. Gak usah kalian framing-framing lagi kalian. Gak laku framing kalian itu. Gak laku. Mau kalian bilang Islam itu pengecut, mau kalian bilang Islam itu gak bisa menjawab, sorry ya. Ya umat Islam ya, sorry ya saudara, bilang sama saudaraku, sorry ya, bilang. Pengecut kalian bilang. Gak ada. Sorry ya. Sorry ya. Gak ada. Coba lah. Kami 2. Di sini berapa slot nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 slot. Hei, Oten semua kami mengharapkan. Mana Mikana kalian itu? Bom-bom itu mana? Berani cuma di Komal. Gak ada yang ngeroyok. Mana? Sorry ya, kami mau dengar narasi Mikana. Ganti sempaknya yang koyak tuh bilang. Ganti sempaknya yang koyak tuh. Suruh bahas timun aja dia. Suruh bahas timun aja. Bilang mas Mikana. Mikana kalau kau buka Komal bahas timun aja bilang. Usah bahas kayak gitu. Berani naik, Islam dinaikkan, di mute, di ki. Kita udah jawab. Tengok Bang Juma udah jawab 1000 kali jawaban kayak gitu juga. Ya buat Kristen silahkan naik. Kalau kalian gak bisa lagi, gak mampu lagi, sadar diri. Kalau kalian tidak mampu untuk menghadapi, sadar diri kalian ya. Oten-oten, sadar diri kalian. Buka Komal kalian, jangan hanya untuk di kandang. Kalau Bang Juma udah capek lah kan Bang ya, masuk Komal tuh nggak dilayani kan Bang? Coba. Di mute, di kick, di mute, di kick. Coba di mute, di kick, di mute, di kick. Coba mana ada? Itu pun keroyok. Itu keroyok tuh. Padahal keroyok tuh Bang Juma dikeroyok sendiri. Itu pun di kick, di mute. Coba dikeroyok. Kalau di sini enggak, kalian yang ngeroyok kami. Nggak ada kami kick, nggak ada mute. Selama kalian tidak menghujat. Bukan kaleng-kaleng. Berserak kalian. Mana? Nggak ada. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, sekali lagi di sini kita ya buat saudaraku yang Muslim, memang sengaja kami ciptakan ini ya untuk membantah subhat. Saudara-saudaraku yang Muslim ya, mohon maaf dulu ya. Ini kita selama ini kan banyak mendengar mereka selalu mengatakan kita Islam ini nggak bisa menjawab main kroyok. Jadi kita buktikan sekarang ini. Ya, kalaupun sudah kita buktikan ada di YouTube semuanya, nah udah terbukti. Dari tadi kita menantang, sudah kita undang mereka semua. Semua mereka sudah kita undang, tapi satu pun nggak ada yang berani datang. Satu pun nggak ada yang berani datang. Ya, kita undang, nggak ada kita main kroyok, nggak ada. Tegasnya tadi siapapun Muslim kita turunkan, siapapun Muslim kita turunkan. Kita harapkan 6 slot ini untuk Oten. Nggak ada yang berani datang kan? Ampun Ten, ampun. Baik, baca kita. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suamimu sedang keluar kota. Itulah dia. Itulah yang mengatakan kitab itu siapa lebih cabul? Kitab Kristen. Kalian mengatakan kami agama cabul, ternyata Kristen lebih cabul. Jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi Ten. Jangan kalian menghakimi. Justru di Kristen itu Bang, di mana itu Bang yang mengatakan di Kristen kitabnya bantailah seluruh manusia bahkan binatang itu Bang? Di Kejadian tuh Bang. Banyak ya. Ulangan 31 salah satunya. Jangan kau biarkan apapun yang hidup. Semua wanita yang tidak perawan bunuh. Cobalah. PST Trisman. Selamat siang. Pak Trismin. Pak
Trismen. Yang sadis itu yang di Samuel, itu parah kali itu ayatnya. Iya ya. Membantai semua orang, anak bayi juga dibantai. Semuanya pokoknya binatang, laki-laki, anak bayi, semua pokoknya dibunuh. 1 Samuel 15. Oh parah itu. Nah itu ini Bilangan 31. Ya jadi Patrismen, kalian jangan. Iya. Nggak report. Kau juga Osi kena. Homelander kena juga. Sesungguhnya akan datang hari itu kan. Cara yang dirampas dari pasukan. Aku akan mengumpulkan kota itu akan diroboh. Musiknya kenapa ini mau main Udah mulai serangan bawah tanah. Sudah mulai serangan bawah tanah. Nah, itulah namanya perang. Itulah perang. Sudah mulai kalah, cari strategi. Berserak kalian. Udah mulai serangan bawah tanah. Gas terus. Bang kena lagi. Aduh, aku kena lagi. Aku turun dulu, naikkan lagi nanti. Turun bang. Aduh, biar. Sudah mulai serangan bawah tanah. Berserak kalian. Udah mulai serang-serangan. Nggak ada kalian, mereport kalian kurang ajar. Kurang ajar, biadab. Takut kalian. Sudah mulai. Bang Juba kena lagi, aku kena lagi satu-satu. Woi, ada sniper di sini. Woi, Aten, sniper. Serak kalian. Woi, biadab. Wah, udah mulai ditembak dari. Wah, kena kami, pantat kami semua. Tapi nggak apa-apa, kami bangkit langsung daripada Yesus. Serak. Ayo, ada kena tadi bang. Ini mulai jatuh-jatuh nih. Ini jatuh-jatuh berguguran nih. Nah, inilah kapasitas Kristen. Oh, DRM itu jangan naikkan DRM itu ya, mereport. Jangan naikkan. Nggak mampu kalian kan? Nggak mampu kalian berdiskusi, menunjukkan congor. Nggak sanggup lagi kan mereport. Kami kalian report bangkit. Lebih hebat lagi kami dibanding Yesus. Paham kalian? Semakin kalian report, berarti lebih jago kami daripada Yesus. Kami langsung bangkit, hitung menit. Yesus 3 hari, itu pun gak ada saksinya. Acong yang saksinya. Kalian bayar salib itu. Ingat ya, dulu salib itu belum dibayar, makanya gak ada salib di Golgota. Mana salib di Golgota? Bayar itu masih Acong. Gak dibayar. Mulai. Wah, kena refund mulai. Parah ini, parah. Mulai parah serangan. Udah mulai serangan. Jadi ya teman-teman ya, saudara-saudaraku. Nah, kita dari tadi menunggu ya. Kalau Komal insya Allah kuat Komal. Jadi kita menunggu ya. Dari tadi sudah kita undang semua oten itu. Kita nggak perlu lama, kita nggak perlu menunggu lama ya. 3 jam mereka nggak berani datang, berarti mereka takut dan mereka tidak berani membantah narasi kita. Apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Paham ya saudara-saudaraku ya? Jen. Hei. Jen. Orang apa? Hei. Jen.
Jen. Bersera, naik, bersera gemeter. Naik. Kau kalau menghujat congorku metik congorku nih. Kalau menghujat, nah, jangan menghujat. Dari tadi kalian mengatakan aku penghujat. Kalian kalau menghujat wajib kami balas. Ya, di sini kami menantang kalian Kristen yang merasa sangkar jago, so hebat. Dari tadi kami 3 jam menunggu, nggak ada yang beres. Kepala otak pendeta nggak ada yang berani turun kemari. Nggak ada yang berani turun. Hei, Pak Pendeta. Bersera kalian. Hei, nggak ada. Ini apa lagi nih? Paham tulang. Paham. Ini udah mulai nih. Kalau nggak bicara langsung buang. Udah mulai serangan. Kalau sudah nggak bicara itu detik langsung buang. Ini serangan udah mulai nih. Abang udah kena 2 ya bang. Masih banyak akun bang ya. Banyak ya. Masih banyak akun. Jadi saudara-saudaraku semuanya, inilah ya tujuannya kita ini berperang kepada mereka. Sekali lagi, ini tujuannya buka komal bukan untuk apa-apa, tetapi untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini mereka selalu framing kepada kita. Mereka selalu framing terhadap Islam pengecut. Mereka buka komal, suka-suka hati kepala otak mereka aja menafsirkan Al-Quran, suka-suka hati kepala otak mereka aja menafsirkan hadis. Di sini kita memberikan kesempatan kepada umat Kristen yang selalu membuka komal, menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis. Silakan, 1000 pertanyaan, 1000 akan kami jawab. 1000 pertanyaan, 1000 akan kami jawab dengan data, bukan asumsi, karena ini bukan warung kopi. Ya, silakan kalian bertanya sepuasnya kepada Bang Juma. Ketika kalian menghujat, urusan samaku. Ketika kalian menghujat, urusan samaku. Kalau kalian mau diskusi santun, silakan. Ya, tapi kalau kalian menghujat, congorku lebih keras. Tadi aku makan congor babi, paham kalian ya? Macam babi congor aku nanti kalau kalian menghujat. Macam congor babi aku buat. Nah, mana Edis TV yang selalu katanya congornya hebat? Mana anak Batak? Mana Livin? Mana Mikana? Mana Bom Bom? Mana CP? Mana Raja Debat? Semua kita tentang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita mengharapkan mereka. Ayo, semuanya itu mana? Kita tantang. Kalau anggar jago kepada orang sok jago gak ada salah. Kita mau anggar jago terhadap orang yang sok jago gak ada salahnya. Mana mereka, kita tantang di sini mereka. Mana? Berani kalian? Bersera kalian kami buat. Bersera. Kalian selama tidak menghujat, kami layani dengan baik. Tidak akan kami kick dan tidak akan kami mute. Kalian mengatakan kami keroyok, cukup aku dan Bang Juma saja berdua. Ada lain, 6 slot. Tapi kalau kalian tidak berani naik juga, ya udah kita tunggu, udah kita undang. Tidak berani naik juga, jelas. Yang pengecut siapa? Kristen. Yang pengecut siapa? Pendeta. Jelas? Jelas. Pengecut, mereka yang pengecut. Jadi gak usah lagi saudaraku yang Muslim terutama Islam semuanya terutama blokir saja akun mereka, udah gak usah ditonton lagi ya. Gak usah ditonton lagi. Gak perlu lagi ditonton. Biarkan mereka punah. Ya, lanjut bang. Oke. Ayo teman-teman semuanya, perkenalkan kami adalah utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan selama 2000 tahun lebih. Halo. Perkenalkan, Selamat nama saya. siang, salam kenal semua. Ya, siang Mami. Halo. Halo. Iya, siang, salam kenal. Iya, kenal. Salam siang. Iya, selamat siang. Ya, siang selamat. Siang-siang aja. Iya, siang selamat sama saja. Ya. Gimana Bang? Bang Mami. Jadi di sini konteksnya apa? Tentang Yesus dan Isa atau gimana? Iya, terserah aja. Itu Yesus dan Isa juga boleh. Isa dan Yesus boleh. Yesus dan Isa juga boleh. Yesus Isa boleh. Isa Yesus juga boleh. Lanjut. Atau bahas Yesus saja pun boleh. Boleh ya? Oke, saya tergantung saudara saya yang datang mau bahas apa.
Silakan. Siap saudaraku. Ya. Ada ayat yang Yesus berkata ya, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Coba abang jelaskan itu. Oke, baik. Aku bukan dari dunia ini, maksudnya ajaranku. Kenapa? Karena faktanya aku keluar dari rahim Maria. Itu satu. Berarti yang dimaksud dari atas itu adalah firman yang diterimanya sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara 2 Korintus 15 nomor 48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu diibaratkan adalah makhluk atau nabi yang berasal dari langit. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih. Dan ada satu lagi, dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Karena di situ belum ada Yesus, dia di situ. Bahwa yang saya mau sampaikan Yesus itu adalah perkataan Allah sendiri. Iya, betul. Dan pada saat firman bersama-sama dengan Tuhan, Yesus belum ada di sana. Nanti di data nomor 14 dan firman perkataan Tuhan itu menjadi Yesus. Ya, sangat luar biasa, benar. Ya. Dan ada satu ayat lagi, Bang. Ya, silakan. Seringkali abang mengatakan bahwa di dalam Bible banyak ada kata utusan, dan makanya saya mau bawa ayat ini. Hidup yang kekal itu hanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Benar? Betul. Jadi mau hidup kekal, kita harus mengikuti Yesus sebagai utusan saja, bukan sebagai yang lain. Ya, lanjut. Jadi pertanyaan saya simpel. Di dalam Yesus ada hidup kekal nggak, Bang? Coba jawab. Di dalam pengajaran Yesus orang bisa mendapatkan hidup kekal. Betul. Amin, amin. Luar biasa, Bang. Ya. Abang jawab tepat sekali, luar biasa. Ya, amin. Oke, berarti abang memang benar-benar memahami isi Bible. Ya, ya betul, memang. Terus? Jadi simpel saja, berarti ikut pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal juga, karena betul sekali, betul. Yesus adalah perkataan Allah sendiri, kan, Bang? Ya, betul. Oke. Terus? Jadi kalau ini berarti semua ini orang ke gereja ngapain, Bang? Hari Minggu itu orang ke gereja ngapain? Kalau hari Minggu orang ke gereja ibadat, Bang. Kok ibadah? Katanya Yesus itu jalan, Yesus itu rasul, kenapa ke gereja? Oke, Bang, saya jawab itu. Tapi ya, tadi katanya Yesus dalam diri Yesus itu ada hidup kekal, tapi kenapa ke gereja? Iya, karena Yesus, hubungannya coba. Karena Yesus juga pergi ke bait suci waktu 2000 tahun Iya, bait suci. Ya, bait sucinya orang Yahudi tempat Yesus itu disebut sinagoge. Orang yang tidak bersunat gak boleh masuk ke dalam. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci. Nah, sekarang ketika Yesus itu adalah hidup kekal, kenapa justru Kristen ke gereja? Itu loh, Bang, pertanyaan saya. Kalau Kristen ke gereja itu kalau harus sunat atau nggak bisa sunat, gimana, Bang? Nggak ada, gereja itu kan beda. Kalau di bait suci harus sunat. Kalau gereja kan bukan bait suci, Bang, beda. Nah, yang jadi permasalahan Yesus ini hidup kekal, kenapa justru ke gereja? Apa hubungannya coba? Ya, betul, benar sekali yang abang bawakan ini, karena kalau mau masuk gitu bait suci harus sunat. Nah, itu dia masalahnya, kan gereja bukan bait suci. Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus itu hidup kekal, kenapa justru orang Kristen ke gereja? Mau ngapain di sana? Oke, saya bisa jawab pertanyaan abang ini. Ketika abang mengatakan bahwa Allah itu kekal, apakah tidak bisa sholat lagi? Apa hubungannya nih? Yesus aja yang hidup kekal itu, Matius 26 nomor 59 nomor 39, sujud dia, kekal dia. Orang yang kemudian menjadi pengikutnya mendapatkan hidup kekal, sementara Yesusnya sendiri sholat, sujud. Itu gimana itu, Bang?
Oke, abang mengatakan bahwa Yesus sujud dan sholat Ya. dan Yesus juga sempat berdiri, cara tangannya seperti yang dilakukan Muslim ya. Iya, mengangkat kedua tangan, lalu maju ke depan, mengangkat kedua tangan, lalu sujud. Menghadap ke langit. Ya, Tapi mengadakan tangan ke langit. Tapi abang Yohanes tahu nggak 17. waktu di Taman Getsemani Yesus cara berlari gimana waktu dia mau ditangkap? Yang jelas Yesus ketika menteorikan dan mempraktekkan adalah dia maju ke depan, lalu mengangkat tangan dan bersujud dan berdoa bersungguh-sungguh kepada yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah sekarang apa hubungannya ke gereja coba? Karena Yesus hidup kekal. Oke, sepakat kita. Artinya yang mengikuti perkataan-perkataan Yesus akan memperoleh hidup kekal. Nah, sekarang permasalahannya apa hubungannya, kenapa justru kalian ke gereja, itu loh yang jadi masalah. Oke, ada ayatnya Bang, Bang Bima. Ayatnya mengatakan Ya, silakan. bahwa di atas batu karang ini didirikan gerejaku. Ya, Ada itu untuk Petrus kan? Di Petrus, ya, Petrus. ya Petrus. Oke, pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus itu Petrus. Ingat, di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti gereja yang dibangun Petrus atau rumah ibadah yang dibangun Petrus itu adalah bait suci, bukan gereja. Karena yang harus masuk ke sana adalah orang yang sudah bersunat. Nah, sedangkan rumah atau gedung yang dimasuki oleh orang yang tidak bersunat itu adalah najis. Haram hukumnya kemudian. Baca di Yeskiel 44 nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Marah kali Tuhan ketika orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itu nggak boleh. Nah, apa hubungannya Yesus hidup kekal? Kenapa justru ke gereja? Endang ning, nong, endang ning. Itu ngapain ke gereja kayak gitu? Apa hubungannya dengan Yesus? Sekarang gini, kalau begitu ada sebagian besar yang tidak sunat, ada yang sunat. Gimana ini pendapat abang? Kalau ada sebagian yang sunat, sebagian tidak sunat, gimana kalau masuk di dalam bait suci? Ya, itu dua-duanya kena neraka itu. Yang pertama, orang Kristen bersunat, maka dia akan melanggar perintah Paulus sebagai rasulnya Kristen. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, itu bagi yang bersunat. Bagi yang tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi serba salah. Yang mana Anda ingin ikuti? Perintah Tuhannya Yahudi atau perintah Paulus? Kalau Anda ikuti perintah Paulus, jangan bersunat. Kalau Anda sudah terlanjur bersunat, Anda cari paha ayam, sambung kulup Anda. Nah, saya tidak menjamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Kan gitu. Ya, Nah, kalau Anda mengikuti Tuhannya Yahudi, silakan Anda sunat. Tinggal dipilih. Ya, saya akui ya, apa yang abang narasikan itu kebenaran. Tapi betul. Tapi Anda sendiri sunat atau tidak? Tapi kita harus mengikuti yang mana, Paulus atau Yahudi? Nah, sekarang yang Anda ikuti siapa? Yang saya, karena Yesus kan orang Yahudi, saya ikut Yesus lah, perkataan Yesus. Berarti Anda sunat? Ya, saya sunat. Nah, Paulus mengatakan Yesus tidak berguna bagi Anda kalau Anda bersunat. Gimana dong? Sambung bulu ayam, paha ayam. Berarti saya berguna bagi Allah lah. Saya berguna bagi Allah. Nah, tapi Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Gimana dong? Nah, sekarang gini, saya kan bilang saya percaya perkataan Yesus, apa yang dikeluarkan oleh. Berarti Anda tidak taat Paulus. Berarti Anda tidak taat Paulus. Ya, saya. Anda nggak taat Paulus. Nggak ikuti perintah Paulus. Iya, saya ikuti perintah Yesus saja, benar sekali. Berarti percuma dong Paulus ini melantik dirinya menjadi rasul kalau Anda tidak taati. Karena di situ ada dua mata rantai pengajaran yang bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengatakan jangan sunat. Gimana dong? Nah, Ya, kalau Anda sudah membatalkan ajaran Paulus, maka Kristen gulung tikar. Karena Kristen itu berdiri di atas pondasi pengajaran Paulus, bukan berdiri di atas pondasi pengajaran Yesus. Kalau jika saya berdiri di atas fondasinya pengajaran Yesus, gimana Bang? Coba. Nah, kalau Anda masuk ke dalam pengajaran Yesus, Yesus tak mengenal Anda. Hanyalah daripada kalian semua adalah ya, karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel.
Oke bang, saya bisa jawab bang, sabar. Ya. Jika abang mengatakan Yesus hanya diutus ke Bani Israel hanya untuk Bani Israel, kenapa pengajaran Yesus itu harus menyebar ke dunia? Itu saja, simpel bang. Karena Bani Israel sudah menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Ya, luar biasa. Nah, sekarang apakah Anda Bani Israel? Kalau Bani Israel sudah menyebar ke dunia, apakah yang mengikuti pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal? Yes, Bani Israel yang mengikuti ajaran Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu pasti. Oke, satu pertanyaan untuk abang lagi. Apakah Bani Israel semuanya sunat atau tidak? Kalau Bani Israel yang taat kepada hukum Taurat pasti sunat. Jadi gimana nih kalau yang sunat yang benar atau yang tidak sunat? Semua tadi abang mengatakan serba salah. Kalau orang Yahudi harus sunat, wajib. Karena itu adalah perintah Tuhan untuk kakek mereka dan turunan mereka secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Kejadian 17 nomor 14. Kalau menurut tradisi Yahudi atau menurut kitab Yahudi, bang? Itu karena sudah dilakukan secara turun-temurun, maka dia menjadi tradisi, menjadi budaya. Oke, siap. Berarti kalau saya simpel saja ya bang, mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus. Kan ya sudah, kalau Anda mengikuti perkataan Yesus berarti Kristen gugur. Tutup gereja, ikutilah kemudian semua ucapan Yesus. Berarti Anda harus ke sinagoge, jangan ke gereja. Gereja tutup atau jadikan aja diskotik atau jual aja ke Bang Suma kan gitu. Sinagoge di mana bang? Sinagoge itu di tanah suci atau gimana bang? Kalau sinagoge itu kan tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah masalahnya sekarang di kota kita di Indonesia ini jarang sinagoge. Adanya cuma di Manado kalau nggak salah ada, dan di Jakarta juga ada. Makanya teman-teman Yahudi itu seringnya ibadahnya di masjid. Mereka kalau lagi mau tefila, mau ibadah, kemudian mereka tidak menemukan masjid, sinagoge, bait suci atau bait Allah, mereka mencari masjid. Karena menurut mereka, masjid itu adalah tempat memuji Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, mereka nggak masuk ke gereja karena menurut mereka gereja itu adalah tempat menyembah dewa-dewa Roma. Oke. Ya, oke. Apa jaminannya di dalam Muslim bahwa keselamatan itu benar-benar ada? Ya. Di dalam Muslim keselamatan itu benar ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dah, selesai. Amin, luar biasa. Nah, luar biasa emang. Jadi sekarang yang jadi masalah ini saudara Kristen kita. Satu lagi pertanyaan bang, kalau begitu apakah seluruh umat Muslim mendapatkan keselamatan yang kekal? Jelas, iya. Pasti itu. Selama mereka tidak murtad, selama mereka mati tidak dalam keadaan kafir, mereka pasti selamat. Itu adalah warisan dan simpul Allah kepada umat Islam. Siap bang. Jika seorang Muslim mati dalam keadaan belum bertobat, di mana bang? Dia belum bertobat. Itu kenanya di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya kemudian dan memasukkan ke dalam surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika fawzul azim. Barang ketika hari di mana manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat, hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan, dan Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh ketika dia masih hidup, akan aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga, hidup kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Tuh, itu adalah sertifikat surga untuk umat Islam. Dan itu tidak ditemukan di ajaran Kristen. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Walaupun dia meninggal belum bertobat juga, dia akan mendapatkan keselamatan selagi dia Muslim. Kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, namun kemudian ada dosa yang dia bawa, itu kami serahkan kepada Allah. Tapi Allah bukanlah seorang politikus.
Allah itu pencipta alam semesta yang ketika Allah berfirman atau berkata, maka janjinya itu adalah hak, janjinya itu pasti betul, janjinya itu pasti benar. Tidak mungkin Allah pencipta alam semesta yang maha benar ini ingkar terhadap janjinya. Allah mengatakan, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan wa yukaffir an sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh, begitu ia mati, maka aku akan hapuskan dosa-dosanya. Berarti dari narasinya Bang Juma, saya memahami satu poin di sini ya. Berarti mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah mendapatkan keselamatan, luar biasa. Iya betul. Salah satu ending daripada pengajaran Yesus itu adalah masih banyak hal. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk surga. Berarti menurut Yesus, syarat untuk masuk surga harus beragama, di mana agama itu harus lebih baik, lebih teratur, lebih komplit ajarannya daripada ahli Taurat. Nah, agama mana itu? Berarti Yesus mengajarkan kita harus memilih agama kalau mau selamat. Nah, ikutilah ajaran Yesus, yaitu beragama dengan agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Sekarang agama mana yang lebih baik dari ahli Taurat? Kristen tidak mungkin, karena Kristen bukan agama. Syarat untuk lebih baik jadi ahli Taurat itu harus agama. Nah, satu-satunya agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu hanya Islam. Maka Yesus mengajarkan apa? Yohanes 10 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, Islam damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Maka hidup setelah Yesus, semua pengikut Yesus wajib hukumnya masuk kepada agama Islam. Karena dengan masuk ke agama Islam, orang-orang akan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Nabi, dia adalah Rasul untuk Bani Israel, dan Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar, tak ada Tuhan lain. Maka syarat untuk menjadi pengikut Yesus untuk hari ini, zaman ini dan sampai kiamat, syaratnya mutlak, dia harus syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak bisa orang masuk surga lagi kalau tidak mengikuti itu, karena pulanya hanya ada di situ. Demikian. Luar biasa Bang. Berarti bahwa kesimpulannya bahwa Yesus datang bukan membawa agama, tapi dia menyuruh kita memilih agama mana yang benar bagi pengajaran Yesus. Tapi ingat Bung, ingat Yohanes 10 nomor 27, Yesus mengajarkan agama damai sejahtera, shalom, Islam. Shalom. Ya, luar biasa ya. Iya, harus Islam, nggak boleh yang lain. Kalau percaya kepada Yesus, maka harus endingnya Islam, nggak boleh yang lain. Ya benar juga apa yang Bang katakan, karena kalau harus benar Bang, harus benar. Kita nggak boleh asal-asalan. Wajib mutlak benar, nggak boleh tidak. Harus benar, karena kita bukan penyesat. Kita kasih kepada orang Kristen sehingga kita hadir untuk mengajarkan ini loh. Kalau ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, masuk Islam. Gak ada di luar Islam, gak ada. Pengikut Yesus Yahudi nggak mungkin. Yahudi adalah kelompok yang menghina Yesus, menghujat Yesus, menistakan Yesus. Kristen hanyalah penumpang yang membawa-bawa nama Yesus untuk melegalkan ajaran Roma Yunani kuno, yaitu menyembah kepada dewa-dewa. Sehingga di Kristen ada muncul Trinitas, Bapa, Anak, Roh. Itu adalah ajaran leluhur dari Romawi. Tapi kalau di Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu mutlak, tak boleh tidak. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal bisa kalian peroleh, yaitu dengan apa? Dengan mengimani, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu adalah gaungan iman umat Islam. Gak boleh keluar dari konsep itu, gak boleh. Makanya ketika orang Kristen itu ngotot, kami katakan yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu, Yesus bintang timur, yang ngaku-ngaku sebagai Yesus anak Daud, sebagai bintang timur, bintang gilang gemilang yang datang di Pulau Patmos. Dan itu bukan Nabi kami, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, bukan. Tapi itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan akan datang, Yesus palsu yang akan mengaku sebagai aku dan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang kalian ikuti. Sedangkan Yesus aslinya itu adalah Muslim. Masih ada titisan ajarannya Paulus yang mengatakan Yesus itu Muslim. Contoh di Ibrani 5. Di Ibrani 5 nomor 7. Itu bukan ajaran Paulus, tapi itu adalah kitab Ibrani. Itu tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini.
Ibrani 5 nomor 7 menerangkan Yesus adalah anak yang soleh. Berarti dia Muslim. Berarti di dalam Muslim mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah. Benar sekali, Masya Allah. Betul sekali, betul. Kalau dipikir secara sederhana itu memang benar juga, karena apa yang Yesus ajarkan kita harus ikut. Ya betul sekali, betul. Kalau kita membantah apa yang diajarkan Yesus, apakah selamat? Oh, nggak bisa selamat. Kan sudah dikatakan Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan hambanya yang tunggal satu-satunya pada masa itu. Tak ada hamba lain, hanya dia ada satu-satunya utusan pada masanya yang mengajarkan barang siapa yang percaya kepadanya yang peroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Harus percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Aku utusan Tuhan, aku nabi Tuhan, aku hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang menganggap Yesus itu Tuhan, itu menyalahi konsep. Itu keluar dari koridor. Nggak boleh. Makanya kedatangan kami sebagai umat Islam mengajak saudara-saudara Kristen, ayo mari menjadi pengikut Yesus yang benar. Jangan menjadikan nama Yesus itu sebagai alat untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa Romawi. Kalau mau mendengarkan kebenaran sejati itu sakit ya? Oh iya, pasti bang. Makanya kami umat Islam itu sedih, iba, kasihan dengan teman-teman Kristen yang lebih cenderung kepada pengajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Tapi nama Yesus itu diambil sebagai aksesoris, sebagai pelengkap, agar dianggap bahwa mereka ke gereja itu menyembah Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu ada. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Justru hidup kekal itu menyembah satu-satunya Tuhan yang Yesus katakan di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Di ars. Bisa di bumi, nggak ada Tuhan di bumi ya.